Maret tahun 1945. Pegunungan Flores, Hindia Belanda Timur. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan tropis. Sementara udara pagi membawa aroma lembab dari tanah yang baru saja diguyur hujan semalam. Di sebuah lereng curam dekat desa kecil, Wairebo, sekelompok prajurit dari pasukan gerilya lokal berjalan perlahan dengan langkah hati-hati. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda berumur 30-an bernama Letnan Surono, mantan tentara Kenil yang bergabung dengan jaringan intelijen sekutu setelah pendudukan Jepang. Sinar matahari menembus sela-sela dedanan memantul di ujung senapan Lianfield tua yang digenggamnya. Di belakangnya, dua prajurit pribumi membawa peralatan sederhana, cangkul, obor, dan ransel berisi makanan kering. Mereka bukan sedang berpatroli, melainkan mengikuti laporan penduduk yang mengatakan ada gua aneh di punggung bukit, tempat orang-orang Jepang terlihat sering keluar masuk pada malam hari. Di sini, Tuan, bisik salah satu warga desa yang menjadi penunjuk jalan, menunjuk pada celah batu besar di antara akar pohon beringin raksasa. Dari luar, tampak seperti mulut gua biasa, tapi di dalamnya terdengar gema logam yang tak alami. Surono memberi isyarat diam, lalu menyalakan obornya. Cahaya kuning bergetar di dinding batu basah, mengungkapkan jejak-jejak sepatu militer, potongan kabel, dan bekas tulis Jepang di dinding. Mereka melangkah lebih dalam, dan udara semakin pengap. Bau minyak mesin dan logam terbakar bercampur dengan kelembapan gua. Setelah beberapa meter, jalur itu terbuka ke ruang luas berbentuk kubah. Dan di sanalah mereka melihatnya. Sebuah pintu baja raksasa, setengah tertanam di dinding batu, lengkap dengan roda pengunci dan ventilasi kecil. Di samping pintu terdapat lambang matahari terbit Jepang dan tulisan kanji yang berarti rahasia Angkatan Darat ke-16. Surono menelan ludahnya. Ia tahu bahwa di seluruh kepulauan Nusa Tenggara, pasukan Jepang membangun gua pertahanan dan bunker bawah tanah. Tapi ini berbeda. Struktur ini terlalu besar, terlalu kompleks untuk sekadar benteng pertahanan, seolah menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka mencoba mendekat, dan suara logam berderit pelan saat roda pengunci pintu baja diputar. Bau udara basi keluar bersama hembusan dingin dari dalam. Saat pintu terbuka lebar, obor mereka menyorot ruangan yang dipenuhi peti kayu besar, mesin tak dikenal, dan tumpukan dokumen berbahasa Jepang. Beberapa peti bahkan memiliki label bertuliskan Tokyo Engineering Bureau. Namun, sebelum mereka sempat memeriksa lebih jauh, salah satu anak buah Surono berseru pelan, "Tuan, ada mayat di sini." Tubuh seorang perwira Jepang, masih mengenakan seragam dengan lencana Kapten Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, duduk bersandar di dinding. Tangannya masih menggenggam pistol Nambu Type ke-14 di sebelannya, tergeletak buku catatan kecil. Surono mengambilnya perlahan, membuka halaman pertama yang penuh dengan tulisan tangan Jepang. Namun di halaman terakhir, ada satu kalimat yang ditulis terburu-buru. Sebagian bercampur darah, proyek Kisaru harus tetap tersembunyi. Dunia belum siap. Kalimat itu membuat Surono menatap ruangan itu sekali lagi. Kini bukan sekadar gua. Ini adalah markas rahasia Jepang. Dibangun jauh dari mata dunia. Mungkin menyimpan sesuatu yang bahkan tentara sekutu pun tak pernah tahu keberadaannya. Di luar, angin bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan dan membawa aroma laut dari kejauhan. Tapi di dalam gua itu, sesuatu sedang menunggu untuk ditemukan. Sesuatu yang akan mengungkap rahasia kelam pendudukan Jepang di Flores. Angin dari luar gua kini terasa semakin dingin. Obor-obor bergoyang seiring langkah Surono dan timnya yang mulai menelusuri ruangan besar itu dengan hati-hati. Mereka menemukan jalur lain di sisi barat, semacam terowongan sempit dengan dinding yang diperkuat balok kayu dan logam. Di ujungnya, tampak deretan mesin generator buatan Jepang. Sebagian sudah berkarat, tapi masih menunjukkan logo pabrikan militer Mitsubishi Heavy Industries. Kabel-kabel tebal menjalar ke dinding batu, mengarah ke sesuatu yang tampak seperti laboratorium bawah tanah. Letnan Surono menatap sekeliling. Ini bukan benteng biasa, gumamnya. Mereka membangun kompleks industri di dalam gunung. Ia memberi isyarat kepada prajuritnya untuk menyalakan obor tambahan. Cahaya baru mengungkap lebih banyak detail. Meja kerja penuh alat presisi, tabung kaca besar, dan catatan teknis yang sebagian sudah lapuk. Di tengah ruang, terdapat maket logam, berbentuk silinder panjang, dengan sayap kecil di bagian ekor, menyerupai prototipe torpedo atau rudal udara. Di bawahnya tertulis dalam huruf Jepang, Kisaru Ki-1 Experimental Unit. Surono tidak mengerti arti nama itu, tapi jelas,
Ini adalah bagian dari proyek rahasia militer Jepang yang bahkan belum pernah terdengar dalam laporan Intel Sekutu. Ia membuka salah satu catatan teknis yang tergeletak di meja. Di dalamnya ada sketsa mesin dengan catatan unit penggerak jet tahap awal untuk pengujian di area terpencil, pengiriman bahan bakar dari Timor dan Sulawesi. Prajurit di belakangnya menatap dengan wajah khawatir. "Tuan, apakah Jepang mencoba membuat senjata baru?" Surono terdiam. Ia tahu menjelang akhir perang, Jepang telah berupaya menyaingi teknologi jet Jerman. Tapi mengapa di Flores, pulau kecil yang jauh dari pusat industri? Mungkin justru karena tempat inilah yang paling aman dari serangan udara Sekutu. Mereka melanjutkan pemeriksaan. Di sisi kanan ruangan, sebuah peti besar terbuka, berisi bahan logam padat, pipa-pipa panjang, dan drum berlabel highly flammable. Tak jauh dari situ, mereka menemukan ruang bawah tanah kedua, tertutup pintu kayu tebal. Setelah dibuka, tercium bau bahan kimia yang menusuk, dan di dalamnya tersimpan puluhan wadah cairan bening dalam tabung kaca besar. Salah satu prajurit yang fasih membaca sedikit bahasa Jepang menunjuk label pada salah satu tabung. "Eksperimen oksidasi, tahap 2. Eksperimen kimia," tanya Surono. Prajurit itu mengangguk pelan. "Atau mungkin bahan bakar untuk mesin yang kita lihat tadi, Tuan." Surono mendesah, mencoba memahami skala proyek ini. Semua petunjuk mengarah pada sesuatu yang besar. Proyek teknologi militer yang bahkan belum selesai saat perang hampir berakhir. Tapi yang paling mencurigakan bukanlah mesinnya, melainkan dokumen administratif di meja kecil dekat pintu keluar. Di sana tertulis daftar nama, pangkat, dan lokasi. Beberapa nama memiliki catatan tambahan, dikirim ke ND, operasi lanjutan. Sementara di bawahnya tertulis satu perintah rahasia yang ditandatangani oleh Kolonel Hayashi, Komandan Angkatan Darat Jepang di Nusa Tenggara pada masa itu. "Jika situasi memburuk, amankan prototipe ke gua utama di pesisir utara. Jangan biarkan Sekutu menemukannya." Surono menatap catatan itu lama. Ia tahu pertempuran di Flores menjelang akhir perang jarang dicatat sejarah. Tapi catatan ini memberi petunjuk baru. Ada lebih dari satu gua rahasia Jepang di pulau ini, dan semuanya mungkin saling terhubung sebagai jaringan bawah tanah militer. Sebelum mereka meninggalkan gua, Surono menyimpan buku catatan sang kapten dan sebagian dokumen yang masih bisa dibaca. Ia berjanji akan menyerahkannya kepada perwira Sekutu di Kupang. Namun saat mereka keluar, matahari telah tenggelam, dan di kejauhan, samar-samar terdengar suara gemuruh, seperti ledakan kecil dari arah timur. Surono berhenti berjalan. Ia menatap langit yang kini mulai gelap, dan di bawah sinar senja, tampak asap tipis naik dari balik gunung lain. Ia tahu itu bukan kebetulan. Seseorang atau sesuatu sedang berusaha menghapus jejak proyek Kisaru sebelum dunia sempat menemukannya. Langit malam di Flores berwarna kelabu, diselimuti awan rendah yang menahan cahaya bulan. Dari arah timur, ledakan bergema sekali lagi, lebih keras kali ini. Tanah bergetar lembut di bawah kaki, dan kawanan burung terbang panik meninggalkan pepohonan. Letnan Surono dan pasukannya segera bergerak menuju titik asap. Mereka menembus semak belukar, menuruni lembah kecil dengan langkah cepat. Meskipun medan licin dan penuh batu tajam, suara api terdengar mendesis di kejauhan, bercampur dengan dentuman logam dan suara bahan bakar yang terbakar. Ketika mereka akhirnya tiba di sebuah dataran berbatu, pemandangan yang terlihat membuat Surono terdiam. Di depan mereka, gua kedua, lebih kecil, tapi memiliki struktur baja yang mirip dengan gua pertama, kini sudah terbakar habis. Api menjilat dari celah batu, sementara sisa-sisa bangunan logam meleleh di dalam kobaran api. "Cepat, cari tahu siapa yang melakukannya," seru Surono. Beberapa prajurit menyebar, mencari tanda-tanda kehidupan. Tapi tak ada seorang pun. Hanya puing-puing, serpihan peti amunisi, dan sisa peralatan ilmiah yang hancur. Dari bau mesiu dan bahan bakar, jelas bahwa ledakan ini disengaja dari dalam. Di antara puing-puing, seorang prajurit menemukan potongan kain seragam Jepang dengan tanda pangkat sersan. Di sakunya terdapat secari kertas yang sudah terbakar sebagian. Surono menariknya perlahan, mencoba membaca tulisan yang tersisa. Tidak ada jalan keluar. Perintah terakhir dari Kolonel Hayashi. Hancurkan semua bukti. Ia menggenggam kertas itu erat. Jadi benar, pasukan Jepang yang tersisa di Flores tidak sedang melarikan diri, tapi menjalankan perintah penghancuran proyek rahasia mereka. Mereka lebih memilih memusnahkan semuanya daripada membiarkan teknologi itu jatuh ke tangan musuh.
Salah satu prajurit menunjuk ke arah jalur batu di sisi timur. Tuan, jejak sepatu baru menuju pantai. Surono segera memberi perintah untuk mengikuti. Mereka bergerak cepat menuruni bukit, hingga akhirnya tiba di tepi pantai yang sunyi. Ombak menghantam beta-beta besar, dan di kejauhan tampak perahu motor kecil yang perlahan menjauh ke arah laut. Lampu, cepat! Mereka menyalakan obor, tapi sudah terlambat. Perahu itu telah menjadi bayangan gelap di tengah samudera. Surono mengangkat teropong militer yang selalu ia bawa. Di antara percikan ombak, ia melihat sosok seorang perwira Jepang berdiri di buritan, menatap ke arah daratan. Di tangannya, sesuatu berkilat. Mungkin koper logam atau peti kecil. Surono tahu, itu bukan perwira biasa. Mungkin salah satu insinyur dari proyek Kisaru, berusaha melarikan diri, membawa rahasia terakhir mereka. Keesokan paginya setelah api padam dan pencarian dilakukan, mereka menemukan beberapa benda menarik di antara puing-puing gua. Sebuah piringan logam berukir simbol matahari terbit. Sebuah potongan mesin berbentuk tabung dengan tulisan Ki2. Prototipe dan sebuah dokumen parsial dengan stempel resmi bertuliskan Unit Penelitian Senjata Udara, Divisi Rahasia, Kelima, Tokyo. Dokumen itu menjelaskan sesuatu yang mengguncang. Pikaron Surono, diagram tentang mesin jet eksperimental ringan yang bisa dipasang pada pesawat kecil, bahkan kapal laut. Jika benar, maka proyek Kisaru bukan sekadar eksperimen, melainkan usaha Jepang untuk mengembangkan mesin jet tropis pertama yang mampu beroperasi di kondisi panas dan lembab Asia Tenggara. Namun bagian bawah dokumen sudah gosong, dan hanya tersisa potongan kalimat. Prototipe utama dikirim melalui kapal selam ke arah timur. Lokasi, rahasia, Flores Timur. Surono menatap arah laut, di mana kapal kecil itu menghilang malam sebelumnya. Flores Timur, gumamnya. Mereka memindahkan pusat proyek ke sana. Ia tahu apa artinya itu. Masih ada satu lokasi tersisa. Mungkin gua terbesar dari semuanya. Markas utama, proyek Kisaru, dan jika Jepang berusaha menghancurkan semua bukti, mereka pasti akan menjaga tempat itu sampai akhir. Dengan napas panjang, ia memerintahkan pasukannya bersiap. Kita belum selesai. Kita cari gua itu sebelum mereka menutupnya untuk selamanya. Malam kembali turun di Flores. Cahaya Petromax bergetar di antara wajah lelah para prajurit. Tapi mata mereka menyala. Mereka tahu misi berikutnya bisa menjadi yang paling berbahaya. Pagi berikutnya, langit timur Flores memerah perlahan di balik barisan gunung. Di bawah sinar mentari pertama, pasukan kecil Letnan Surono sudah bersiap. Mereka membawa peralatan ringan, senjata, dan dokumen-dokumen yang berhasil diselamatkan dari gua sebelumnya. Perjalanan ke Flores Timur bukan hal mudah. Mereka harus melewati hutan lebat, lembah curam, dan jalan berbatu yang jarang dilalui manusia. Satu-satunya petunjuk mereka hanyalah catatan gosong dari dokumen Jepang, tulisan samar yang menyebut pantai utara dan bukit berbentuk kepala naga. Setelah 3 hari berjalan, mereka tiba di Larantuka, sebuah pelabuhan kecil yang dikuasai sisa pasukan Jepang. Kota itu sunyi, tapi penjagaan ketat terlihat di setiap sudut. Sebagian besar warga bersembunyi di rumah, takut dituduh membantu gerilya atau sekutu. Surono memutuskan untuk mengintai dayam-dayum dari perbukitan di pinggiran kota. Dari sana, ia melihat konvoi truk Jepang bergerak menuju barat laut, melewati jalan sempit di pinggir laut. Truk-truk itu membawa peti-peti besar yang ditutup terpal. Dan di bagian belakang terdapat lambang, sama seperti di gua. Pertama, matahari terbit dengan tulisan proyek Kisaru. Ini dia, bisik Surono. Mereka sedang memindahkan sesuatu. Malam itu juga, tim kecilnya mengikuti dari kejauhan, menembus rute berliku di antara tebing dan laut. Setiap langkah terasa seperti berpacu dengan waktu. Perang hampir berakhir. Tapi Jepang jelas masih berusaha menyembunyikan sesuatu yang besar. Menjelang dini hari, mereka tiba di sebuah dataran berbatu di tepi pantai terpencil, bernama Tanjung Watu Merah. Dari kehauan tampak bayangan hitam besar menempel di lereng bukit, sebuah kompleks gua buatan dengan pintu logam ganda, yang dijaga ketat oleh belasan tentara Jepang bersenjata lengkap. Surono dan pasukannya bersembunyi di balik semak-semak, mengamati dengan cermat. Suara generator terdengar samar dari dalam gua, diselingi dentingan logam dan teriakan perintah dalam bahasa Jepang. Jadi ini markas utama mereka, ujar salah satu prajurit dengan nada kagum. Melalui teropong, Surono melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di antara truk,
dan peti. Beberapa teknisi berpakaian laboratorium sedang memindahkan tabung besar berisi cairan ke dalam gua. Di dinding luar terpasang tulisan dalam huruf Jepang. Kisaru Kai 2, tes fase final. Ia menelan ludah. Fase final, itu berarti mereka hampir menyelesaikan uji coba terakhir. Tapi uji coba apa? Mesin, senjata, atau sesuatu yang lain? Mereka menunggu hingga malam kembali turun. Saat para penjaga mulai berganti shift, Surono memberi isyarat. 3 prajurit merayap mendekat ke sisi barat gua. Tempat cerukan batu membentuk celah sempit. Dengan hati-hati, mereka menemukan jalur ventilasi kecil, cukup besar untuk 1 orang masuk merangkak. Surono memimpin sendiri. Dengan pistol di tangan dan senter kecil di mulut, ia merayap masuk. Udara di dalam terasa berat dan berbau bahan bakar. Setelah beberapa meter, jalur itu terbuka ke ruang besar di balik dinding utama. Dan di sana, ia melihatnya. Sebuah mesin logam raksasa, panjangnya hampir 10 meter, berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya terbuat dari baja ringan dengan sirip udara di sisi kanan, menyerupai kombinasi antara pesawat torpedo dan roket. Di bagian samping, tertulis beser-beser dalam huruf Jepang, Kaisar Uki 2, Experimental Jet Unit. Sekeliling mesin itu penuh dengan ilmuwan dan teknisi yang bekerja cepat, mencatat angka di papan tulis, memeriksa tekanan bahan bakar, dan menyiapkan semacam sistem peluncuran darurat yang diarahkan ke laut. Suara bising dari turbin dan mesin uji menggema di dinding batu. Surono menatap pemandangan itu dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Ia menyadari proyek ini jauh lebih maju dari yang ia bayangkan. Jepang benar-benar berusaha menciptakan mesin jet tropis pertama di Asia. Mungkin untuk digunakan di kapal selam atau pesawat jarak pendek. Namun yang paling mengejutkan bukanlah mesinnya, melainkan 2 perwira tinggi Jepang yang sedang berdiskusi di dekat panel kontrol. Salah satunya mengenakan seragam putih dengan tanda pangkat kolonel. Wajahnya keras, sorot matanya dingin. Ia tak lain adalah Kolonel Hayashi, tokoh yang namanya muncul di semua dokumen yang ditemukan Surono. Surono menahan napas. Di hadapannya kini berdiri orang yang mengatur seluruh proyek rahasia Jepang di Flores. Tapi sebelum ia sempat mendekat, alarm berbunyi keras. Lampu merah berkedip di seluruh ruangan. Shinyusha, ada penyusup, suara penjaga bergema, dan seketika semua mata beralih ke arah ventilasi tempat Surono berdiri. Dalam sekejap, sirine melolong di seluruh kompleks. Lampu merah menyala-nyala, memantul di dinding batu yang basah. Suara langkah kaki terdengar semakin mendekat. Para penjaga Jepang berlari membawa senapan arisaka. Sementara para teknisi berhamburan meninggalkan meja mereka. Surono tak punya waktu. Ia segera meluncur keluar dari ventilasi, menjatuhkan diri di balik peti logam, dan memberi tanda dengan peluit kecil 3 kali. Sinyal bahaya bagi timnya di luar. 3 tembakan meletus, hampir bersamaan. Peluru menghantam batu, dan memercikan serpihan ke wajahnya. Surono membalas dengan pistol Colt tua miliknya, menembak 2 kali ke arah penjaga yang mendekat. Salah satu jatuh, yang lain berlindung di balik tangki bahan bakar. Dari luar gua, terdengar suara ledakan kecil, tanda bahwa timnya juga sudah menyerang. Suara tembakan balasan menggema, bercampur dengan teriakan dalam bahasa Jepang. Kekacauan pun pecah. Surono berlari melintasi laboratorium, mencoba mendekati panel kendali besar di sisi kanan ruangan. Di layar analog, jarum tekanan menunjukkan angka tinggi. Sistem bahan bakar jet tampaknya sudah aktif sebagian. Kolonel Hayashi berdiri di dekat mesin, berteriak memerintahkan bawahannya. Poha Chunbei, persiapkan penghancuran. Surono mengerti maksudnya. Mereka akan meledakkan seluruh kompleks agar tidak satu pun rahasia tersisa. Ia merunduk di balik meja, mengambil 1 granat tangan dari sabuknya, lalu melemparkannya ke arah konsol utama. Ledakan keras mengguncang ruangan. Percikan api dan kabel berterbangan, dan sebagian mesin uji meledak kecil. Namun suara sirina malah makin keras. Kini disertai dengung berat dari turbin di tengah ruangan. Kolonel Hayashi berteriak kepada salah satu teknisi, "Lepaskan mesin itu ke laut." Sekarang juga, sebuah pintu baja besar di sisi gua perlahan terbuka, memperlihatkan lorong peluncuran yang langsung mengarah ke laut lepas. Cahaya matahari pagi menembus masuk, menerangi ruangan yang kini penuh asap. Surono menembak ke arah para teknisi yang berusaha mengaktifkan tuas pelepas mesin. Beberapa jatuh, tapi salah satu berhasil menarik tuas merah di dinding. Tiba-tiba terdengar suara raungan mesin jet, keras, menusuk, dan bergetar seperti guntur di dalam batu. Kisaru Kai
2 hidup. Api biru keluar dari ekornya, menerangi seluruh gua. Surono sempat terpana. Ia melihat dengan mata kepala sendiri, mesin jet buatan Jepang, raksasa logam yang mengaum di tengah gua Flores. Namun hanya dalam hitungan detik, getaran besar mengguncang tanah. Sistem kendali meledak, dan api menyambar tangki bahan bakar di sisi kiri. Ledakan berantai terjadi. Dinding batu mulai runtuh. "Semua mundur! Sekarang!" teriak Surono. Ia menarik tubuh salah satu prajuritnya yang terluka, berlari ke arah pintu keluar utama. Di belakangnya, api besar menelan seluruh laboratorium. Kolonel Hayashi masih berdiri di sisi mesin, memegang koper logam yang sama, seperti yang dilihat Surono di pantai beberapa hari lalu. Hayashi menatap Surono dengan ekspresi aneh, bukan marah, tapi seolah menantang. Ia lalu menekan tombol di tangannya. Dalam sekejap, Kisaru K2 meluncur keluar gua, melesat ke laut dengan semburan api menyilaukan, meninggalkan jejak asap tebal di udara. Ledakan kedua menyusul tak lama setelahnya. Gelombang panas menyapu seluruh bukit. Batu-batu berterbangan, dan langit tiba-tiba berubah jingga. Surono terlempar ke tanah. Telinganya berdenging. Ia berusaha bangkit, menatap ke arah laut. Di sana, hanya tersisa awan asap hitam besar yang perlahan memudar. Tak ada jejak mesin, tak ada tanda Kolonel Hayashi. Yang tersisa hanyalah gua runtuh dan suara deburan ombak yang kembali menelan rahasia itu. Beberapa jam kemudian, ketika matahari telah tinggi, Surono dan sisa pasukannya berdiri di tepi pantai. Mereka kehilangan 3 orang, tapi berhasil keluar hidup-hidup. Di tangan Surono masih tergenggam koper kecil yang ia temukan di pintu keluar gua. Sebelum runtuh, koper logam dengan ukiran lambang Kisaru Project. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen cetak biru dan sebuah benda kecil, model miniatur mesin jet seukuran lengan, dengan catatan berbahasa Jepang. Salah satu kalimat di kertas itu membuat Surono membeku. Kisaru K2 adalah langkah awal menuju generasi baru, mesin penggerak dunia, lahir bukan untuk perang, tapi untuk kebangkitan Jepang. Ia menatap laut lagi. Terdiam lama. Dunia di luar sana mungkin tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di gua-gua Flores, rahasia yang hampir mengubah sejarah teknologi perang Asia. Surono menutup koper itu rapat-rapat. Ia tahu beberapa rahasia lebih baik tidak pernah ditemukan. Hari-hari setelah ledakan itu berjalan dalam kabut ketidakpastian. Sekutu akhirnya mendarat di Kupang dan mulai bergerak ke arah timur, menelusuri pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara. Namun ketika mereka tiba di Flores, semua yang tersisa dari proyek Kisaru hanyalah reruntuhan batu dan logam hangus. Letnan Surono menyerahkan koper logam dan dokumen yang ia bawa kepada perwira intel sekutu di pos sementara di ND. Perwira itu, seorang kapten Australia bernama Edward Blakely, menerima temuan itu dengan wajah penuh tanda tanya. Ia membuka koper itu di hadapan Surono, membaca cepat catatan berbahasa Jepang, lalu menggeleng pelan. Kalau ini benar, katanya, Jepang sudah hampir menyalip teknologi jet Jerman. Tapi kenapa di sini, di pulau terpencil seperti Flores? Surono hanya menatap laut di kejauhan. Ia tak bisa menjawab. Semua yang ia lihat, mesin, laboratorium, bahkan Kolonel Hayashi, kini telah hilang di telan bumi. Beberapa minggu kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat. Perang Dunia Kedua pun resmi berakhir. Dunia merayakan kemenangan, tapi di Flores, kemenangan itu terasa sunyi. Tidak ada parade, tidak ada pesta, hanya udara lembab dan aroma tanah yang masih menyimpan bekas luka perang. Sekutu mengirim tim penyelidik ke bekas gua proyek Kisaru. Namun laporan akhirnya singkat dan dingin. Tidak ada struktur yang tersisa. Semua dokumen telah hangus. Kemungkinan besar, lokasi digunakan sebagai tempat eksperimen militer skala kecil. Tidak signifikan secara strategis. Laporan itu menutup kasus, tapi tidak menutup rasa penasaran. Karena beberapa bulan setelahnya, nelayan di sekitar Larantuka melaporkan melihat benda logam aneh terdampar di pantai, tabung panjang dengan tulisan Jepang di sisinya. Saat diperiksa, benda itu telah berkarat dan nyaris tak bisa dikenali. Tentara sekutu segera mengangkutnya dan mengirim ke Darwin. Lalu, tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Surono, yang saat itu sudah kembali ke Jawa, hanya bisa membaca berita itu di koran kecil. Ia tahu persis apa benda itu, sisa dari Kisaru K2. Ia menatap kosong ke arah halaman berita itu, lalu menutupnya tanpa sepatah kata pun. Tahun-tahun berlalu, dunia beralih ke
era baru. Jet tempur bermunculan di langit Korea, Vietnam, dan Pasifik. Namun tak ada yang tahu bahwa benihnya mungkin pernah tumbuh diam-diam di gua-gua batu Flores. Penduduk setempat mulai menganggap kisah itu sebagai legenda, cerita hantu Jepang yang bersembunyi di dalam gua, atau mesin iblis yang dikubur oleh laut. Hanya sedikit yang tahu bahwa cerita itu berasal dari peristiwa nyata. Suatu sore di tahun 1963, Letnan Surono kini sudah pensiun dan tinggal di Yogyakarta, menerima surat tanpa nama. Amplopnya berasal dari luar negeri, tanpa cap resmi. Di dalamnya hanya ada selembar foto kabur, gambar sebuah pesawat eksperimental Jepang di Museum Militer Tokyo. Di bawah foto itu tertulis, Kisaru Kai, ditemukan kembali di dasar laut dekat Kepulauan Ogasawara. Tidak lengkap, tapi nyata. Surono menatap foto itu lama. Tangannya gemetar halus. Ia tahu, meski perang telah lama berakhir, rahasia yang ia temukan di Gua Flores belum sepenuhnya terkubur. Ada bagian dari sejarah yang sengaja disembunyikan, bukan karena bahaya, tapi karena kebanggaan, karena dunia belum siap menerima bahwa di pulau terpencil di Indonesia, Jepang pernah mencoba menciptakan masa depan. Ia menyimpan foto itu di dalam koper tua yang sama, koper logam bertanda Kisaru Project, dan menutupnya perlahan. Di luar rumahnya, senja mulai turun. Angin bertiup lembut dari arah timur, membawa aroma laut yang jauh, seolah mengingatkannya pada hari ketika ia berdiri di pantai Flores, menatap langit terbakar. Dan di dalam hening itu, ia tahu, beberapa rahasia tidak dimaksudkan untuk diungkap sepenuhnya. Beberapa hanya hidup sebagai bisikan di antara batu, ombak, dan waktu.